Dipersembahkan oleh Kota besar, kota metropolitan menjadi target utama untuk urbanisasi bagi daerah-daerah kecil di sekitarnya. Contohnya saja Makassar sebagai ibu kota Sulawesi Selatan ini, salah satu kota yang padat penduduk. Melihat hal tersebut, Bayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat atau Babin Kamtibmas akhirnya berinisiasi melakukan pembinaan dan membentuk karakter anak-anak ini melalui pendidikan. Sosok Aibda Muhammad Rais dari Polsek Panakukang, Kelurahan Masale, membentuk sebuah rumah cerdas, wadah bagi anak-anak yang kurang mampu dan tidak berpendidikan. Di sanalah anak-anak diajar membaca, menulis, berhitung, dibentuk karakternya, serta membaca Al-Quran. Kondisi realitas sosial dan problematika yang ada di dalam perkotaan saat ini menjadi masalah yang paling penting dalam kehidupan. Inilah kota Makassar dengan suasana pagi hari di sekitaran Panakukang. Sebuah area yang cukup padat penduduk dan juga sebagai sentra perekonomian kota Makassar. Di hari-hari tertentu kaum marginal kota terlihat berada di pinggiran jalan. Hanyalah gerobak atau beca yang mendampingi hidupnya. Bahkan orang-orang dewasa ini seringkali membawa sang buah hati bersamanya. Faktor ekonomi dan tak berpendidikan membuat kehidupan kerasnya mengais kebaikan hati orang yang beruntung. Kondisi wilayah Panakukang yang terdengar rawan akan tawuran dan potret kehidupan keras warga urbanisasinya membuat hati seorang Babin Kamtibmas tergerak, mengayomi, membentuk sebuah perubahan. Sejak bertugas di Polsek Panakukang dan setiap harinya berhubungan dengan warga, disinilah Aibda Muhammad Rais perlahan mulai menaruh simpati dan perhatian. Karena melihat ketimpangan yang terjadi, dirinya pun melakukan pendekatan kepada warga tak mampu. Dimulai dari membagikan makanan ringan setiap Jumat pagi. Dari pendekatan itu, Aibda Muhammad Rais mulai masuk ke tempat tinggal para pemulung dan warga kampung kumuh di Kelurahan Masale. Kehidupan keras dan tak layak mereka rasakan di atas triplek kayu tersusun membentuk sebuah rumah. Pekerjaan mereka ialah mengumpulkan sampah dan barang bekas untuk sekedar menyambung hidup. Bagi anak-anak yang tinggal di sana pun setiap harinya terkadang harus terpaksa mengikuti orang tua mencari nafkah di jalan. Tak memiliki keterampilan membaca ataupun menulis. Dengan pendidikan yang terbatas, mereka menunjukkan sikap yang kadang meresahkan masyarakat. Selaku Babin Kamtibmas Kelurahan Masale, Aibda Muhammad Rais melakukan panggilan hati menyediakan sebuah tempat bagi anak-anak jalanan dan terlantar itu
untuk memulai proses belajar. Tempat tersebut diberi nama Rumah Cerdas. Pak, ini kan kita sekarang berada di Rumah Cerdas. Rumah Cerdas itu sebenarnya apa, Pak? Jadi Rumah Cerdas ini saya buat, jadi pada waktu saya menjadi bagian Kamtibmas di sini, saya melakukan pemetaan wilayah, kita namanya mapping wilayah untuk melihat situasi Kamtibmas di wilayah kita. Alhamdulillah wilayah ini dulunya sering terjadi gangguan Kamtibmas. Gangguannya seperti apa, Pak? Terjadi perkelahian. Jadi di sini mohon maaf, warga kami di sini kebanyakan pekerjaannya itu sebagai pengumpul benda bekas, kemudian dia pendidikan menengah ke bawah, bahkan ada yang tidak tersentuh pendidikan. Begitupun dengan anak-anak mereka, sehingga saya muncul ide untuk membuat suatu wadah. Saya beri nama Rumah Cerdas, bukan rumah ibadah. Karena Rumah Cerdas ini dengan maksud dan niat saya untuk bagaimana anak-anak yang tidak tersentuh pendidikan, yang tidak bisa membaca menulis, tidak mau sekolah, dia bisa saya tampung di sini untuk belajar. Alhamdulillah berjalan dari tahun 2019 sebelum pandemi Covid, bahkan sampai Covid masih tetap berjalan sampai sekarang. Yang dulunya tidak sekolah, alhamdulillah sekarang sudah mau sekolah. Yang dulunya wilayah ini, daerah ini sering terjadi perkelahian. Di sini kan banyak yang mengkonsumsi miras. Mirasnya itu minuman lokal namanya ballo. Alhamdulillah dengan kehadiran saya dan ada tempat ini, sedikit demi sedikit tergerus. Orang tuanya sadar, sudah tidak mengkonsumsi miras lagi. Dan alhamdulillah sudah tidak pernah lagi ada keributan setelah adanya Rumah Cerdas ini. Sehingga betul-betul kehadiran Rumah Cerdas ini dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar. Dan saya hanya bersyukur mudah-mudahan dengan kehadiran tempat ini juga situasi Kamtibmas di wilayah kelurahan kami ya bisa berjalan aman dan kondusif. Aibda Muhammad Rais mendapatkan dukungan dari warga setempat. Salah satunya Ibu Dahlia yang hidup bertetangga dengan warga tak mampu. Jadi saya memang sudah berinisiatif gimana ya, andaikan ada sekolah yang bisa ada yang memfasilitasi untuk sekolah anak-anak, karena di sekitar kita ini nggak ada yang ini. Iya. Jadi dengan adanya didirikan Rumah Cerdas ini, alhamdulillah bisa anak-anak sekolah. Dan bukan cuma sekolah saja di sini, ada juga TPA-nya tiap sore. Iya, TPA. Iya, non formalnya belajar anak-anak mengaji sampai jam 8. Iya. Lalu bagaimana kehidupan anak-anak setelah ikut belajar di Rumah Cerdas? Apa tanggapan orang tua mereka? Selanjutnya dalam Presisi Mengayomi. Dipersembahkan oleh Suasana belajar mengajar di Rumah Cerdas yang sudah berlangsung selama 3 tahun ini mulai membuahkan hasil. Anak-anak bersemangat belajar. Tak jarang orang tua mereka pun turut ikut ke Rumah Cerdas. Ilmu dasar ini pun terserap untuk keluarga. Rumah Cerdas ini hanyalah wadah permulaan bagi anak-anak usia dini. Mereka tetaplah harus masuk dalam jenjang pendidikan formal. Namun, beberapa kendala masih ditemukan. Contohnya saja, Ibu Salma yang belum membawa anaknya masuk ke sekolah formal dengan alasan tak ada biaya.
Terbantu juga kalau pintar membaca. Ibu maaf bisa membaca, Tidak menulis? pintar ke saya, Bu. Oh, ibu tidak Terus bisa terang dia tidak pintar ke membaca, menulis. tidak pintar. Oh, berarti terbantu dong dengan Iya, dengan anak yang iya. sudah mulai belajar di rumah cerdas, Cerdas, ini. iya. Oke. Tapi bagaimana nih peran Pak Rais, Bu Dahlia ketika mengajar? Apakah kan ibu juga mendampingi anak? Iya, Apakah ibu ikut akhirnya belajar juga iya gitu? ikut juga tuh satu kali tuh kalau ada kesempatan, ya ikut. Kalau tidak ada kesempatan, tidak ikut. Oke, nah ketika ibu ada kesempatan ikut ke rumah Iya, cerdas, iya. ibu ikut belajar akhirnya. Namun semangat belajar lainnya terpancar dari Tasbih. Baru beberapa bulan di rumah cerdas, dia pun mendapat kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang formal di sekolah dasar. Tampak orang tuanya begitu bangga saat Tasbih dapat mengenyam sekolah formal di dekat tempat tinggalnya. Selaku orang tua, Tina pun berharap anaknya menjadi sukses dengan bersekolah. Dukungan demi dukungan ternyata mengalir atas apa yang dilakukan oleh Aibda Muhammad Rais. Contohnya dari warga setempat yang merasakan adanya perubahan. Bapak di sini kan ada rumah cerdas, Iya. itu yang dibangun oleh Pak Rais bersama dengan Bu Dahlia. Nah, Iya. tanggapan Bapak seperti apa Pak dengan kehadiran rumah cerdas di wilayah rumah Bapak? Pertama-tama saya sangat apresiasi terhadap keberadaan rumah cerdas ini, kan memang dulu itu kita buat atas keprihatinan kami atas masyarakat yang ada di dalam lorong ini. Kebetulan mayoritas mereka itu rata-rata pekerjaannya sebagai pengulung tukang becak, bentor, sehingga maklum ya karena mereka punya pekerjaan begitu, tentunya masalah keamanan apa di lingkungan ini sangat terganggu. Sehingga itulah kami berinisiatif bersama dengan Dimas Masalih Polsek Panakukan bersama dengan Polri melakukan seperti ini agar supaya anak-anak mereka itu tidak seperti terlantar begitu saja, karena banyak mereka yang tidak sekolah, tidak tahu membaca. Makanya inilah menjadi suatu harapan kami untuk membuat rumah cerdas seperti itu. Proses pendekatan terus dilakukan Aibda Muhammad Rais baik kepada orang tua ataupun anak agar mereka mendapatkan pendidikan formal. Selain rumah cerdas, Aibda Muhammad Rais pun membina anak-anak tahfidz Quran di Masjid Nurul Jihad, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakukan. Aibda Muhammad Rais berkeinginan agar anak-anak memiliki bekal rohani yang kuat agar mempunyai karakter yang benar. Di masjid ini pula, Muhammad Rais sehari-harinya berkumpul dengan istri dan anak-anak. Ibu Tri Wahyuni, panggilannya Ibu Uni ya? Ibu Uni. Oh, Ibu Uni. Ibu Uni melihat kegiatan dari Pak Rais gitu sebagai polisi, tapi juga meluangkan waktu di rumah cerdas, lalu juga membina tahfidz Quran. Bagaimana tanggapannya? Apakah Ibu mendukung atau tidak? Sangat mendukung, karena Bapak juga kan kerja, kita kan juga ikut, jadi menunggu di masjid, Bapak tugas, gitu setiap hari. Bentuk dukungan yang Ibu lakukan seperti apa saja, Bu? Mendukung semua kegiatannya, baik di rumah cerdas maupun di pondok tahfidz. Oke. Semua kegiatan yang dilakukan Bapak, semuanya didukung. Berarti Ibu apakah ikut mendampingi atau tidak ketika misalnya Bapak di rumah cerdas? Kadang mendampingi, kadang juga tidak. Biasanya kalau misalnya mendampingi, itu Iya. apa Bu yang dilakukan Ibu? Biasanya kan Bapak ini mau ambil dokumentasi. Oh, dokumentasi. Biasa saya yang video. Oh gitu, berarti itu bentuk salah satu Iya. dari dukungan Ibu Iya. ya.
Dipersembahkan oleh Babin Kamtibmas berperan penting dalam kehidupan bermasyarakat di tiap wilayah. Setiap bertugas, Aibda Muhammad Rais akan selalu melaporkan kegiatannya kepada atasannya di Polsek Panakukang. Kapolsek Panakukang, Kompol Joko Pamungkas pun juga mendukung penuh kegiatan positif anggotanya di tengah masyarakat. Sebagai Babin Kamtibmas, Aibda Muhammad Rais menjalin silaturahmi yang lebih erat dengan masyarakat dan menyampaikan pesan-pesan keamanan, ketertiban, serta mencari informasi yang berkembang di masyarakat agar tercipta situasi yang aman dan kondusif. Hal tersebut dilakukan dalam berbagai kesempatan, seperti halnya seusai sholat Jumat. Dalam melaksanakan kegiatannya, Babin Kamtibmas di bawah Polrestabes Makassar juga memiliki kalender. Saya langsung diinfokan oleh Kombes Pol Muhammad Ngajib selaku Kapolrestabes saat saya mengunjungi Polrestabes Makassar. Ada beberapa tanggal yang harus diwaspadai oleh Babin Kamtibmas. Contohnya saja di bulan Desember mendatang terdapat hari peringatan anti korupsi yang kerap sekali terjadi demo oleh masyarakat. Sebelum tanggal tersebut, Babin Kamtibmas bertugas untuk menjaga keamanan di Makassar. Sisi lain yang dilakukan oleh Aibda Muhammad Rais ternyata mendapat dukungan oleh Kapolrestabes. Halo Pak. Halo, selamat Bapak ini pagi. kan bertugas di Polrestabes Makassar. betul. Makassar sebagai kota besar, metropolitan, sebenarnya ada permasalahan apa Pak kalau misalnya di kota besar seperti ini? Baik, jadi tentunya yang pertama saya ucapkan selamat datang di Polrestabes Makassar. Kebetulan di ruangan ini adalah ruangan Command Center, tempat untuk memonitoring seluruh kegiatan yang ada di Kota Makassar. Nah, terkait dengan masalah situasi Kamtibmas di Kota Makassar, tentunya kita melihat bahwa ada beberapa permasalahan sosial yang ada di Kota Makassar, terutama anak-anak yang suka atau sering melakukan tawuran antar kelompok. Nah, setelah kita coba lakukan analisa dan evaluasi terhadap mereka, kita lakukan pemetaan terhadap anak-anak yang suka atau sering melakukan tawuran antar kelompok. Ternyata mereka ini adalah anak-anak yang masih ada kekurangan dari sisi ekonominya dan juga kekurangan dari sisi pendidikannya. Masih banyak anak-anak yang belum sekolah dan juga putus sekolah. Gitu, Mbak. Kalau melihat permasalahan tersebut, saya jadi ingat nih Pak satu sosok dari Babin Kamtibmas di Makassar. Betul. Namanya Pak Rais, itu juga membuat rumah cerdas namanya Pak, itu mengumpulkan anak-anak jalanan. Nah, itu sebenarnya merupakan satu binaan juga dari kepolisian di daerah Makassar atau seperti apa? Ya, jadi rumah cerdas ini sudah dimulai sejak tahun 2019, kemudian mulai aktif lagi tahun 2020 secara keseluruhan karena memang harus ada pembangunan daripada rumah cerdas itu. Kemudian berlanjut juga sampai saat ini kita kembangkan lagi dari program yang dilakukan oleh Muhammad Rais ini, kita kembangkan lagi menjadi rumah singgah Balak Barakah. Balak Barakah, Ya, itu tuh apa Pak? Itu rumah singgah juga. Rumah Jadi singgah sama khusus juga anak-anak juga, untuk anak jalanan. betul. Jadi itu juga untuk proses pembinaan, baik pembinaan agama maupun pembinaan pendidikan. Sama persis dengan rumah cerdas ini. Hanya kita kembangkan lagi, kita berlakukan untuk seluruh di kota Makassar. Yang sudah dibuat saat ini sudah ada 14 rumah singgah Balak Barakah. Itu tersebar di Makassar? Tersebar di seluruh kota Makassar. Oke, lanjut. Ya, jadi terkait dengan Muhammad Rais ini, jadi pada saat pertama menginisiasi program Rumah Cerdas, ini yang bersangkutan masih pangkat Bribka, ya Bribka Muhammad Rais. Kemudian dari perjalanan itu sampai tahun 2020, kan program Rumah Cerdas ini terus berjalan. Alhamdulillah, tentunya berdasarkan prestasi itu, yang bersangkutan naik pangkat menjadi Aibda Muhammad Rais. Dan inisiasi ini tentunya saya memberikan suatu prestasi ya
memberikan penghargaan terhadap anggota tersebut yang kemarin kita jadikan salah satu daripada anggota Babin Kaptipmas yang terbaik di Polrestabes Makassar. Apa yang telah diinisiasi oleh Aibda Muhammad Rais di Kelurahan Masale Panakukang ini telah menjadi motivasi bagi kegiatan Babin Kantipmas di lokasi lainnya. Program yang ia rintis dan ia bangun diharapkan dapat juga membantu pemerintah dalam rangka menyelesaikan permasalahan kaum urban perkotaan untuk menuntaskan kesenjangan hidup yang terlalu lebar, sekaligus memajukan bibit-bibit sumber daya manusia di Kota Makassar. Pendekatan demi pendekatan dilakukan oleh Aibda Muhammad Rais kepada orang tua ataupun anak-anak sedari dini di Kelurahan Masale. Proses perjuangan dan ketekunan pasti membuahkan hasil. Sedikit demi sedikit dalam waktu 3 tahun saja, anak-anak sudah bersemangat melangkah maju ke pendidikan formal. Harapan baru sudah ada dan pemikiran sudah terbuka. Apa yang dilakukan oleh Aibda Muhammad Rais ternyata tidak berdampak di Kelurahan Masale saja. Dalam waktu 3 bulan terakhir, seluruh wilayah Polsek di bawah Polrestabes Makassar akhirnya mendirikan rumah serupa dengan rumah cerdas namanya Bala Baraka. Semua berawal dari panggilan hati menjadi inspirasi dan membuahkan prestasi.